Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Dia nemenin kamu lah. Kenapa sih? Nggak boleh aku ikut. Kamu nggak suka banget kayaknya aku ikut. Ya bukannya gitu, Mai. Ini kan urusan kantor, bukan untuk seneng-seneng. Ya nggak apa-apa lah, Mas. Papi juga pasti ngizinin kok kalau aku ikut. Kan sekalian kita bisa jalan-jalan, bisa sekalian second honeymoon, ya kan? Lagian kamu sibuk banget akhir-akhir ini, nggak ada waktu buat aku. Kalau kita bisa ke Bali berdua kan enak, kita bisa relax, kita bisa refreshing sama-sama. Nanti biar Alif sama Mami untuk sementara, ya? Farah bangun, Farah! Mbak kenal dia? Dia suami saya, Mas. Tolong bawa dia ke taksi itu ya, Mas. Tolong, Mas. Maaf, Pi, tapi Papi jangan marah-marah dulu. Farel, Pi. Farel kecelakaan. Apa? Farel kecelakaan? Di mana dia sekarang, Do? Bagaimana kondisinya, Do? Di rumah sakit apa? Di rumah sakit Bakti, Pi. Tapi sekarang kondisinya udah membaik kok. Jadi Papi nggak usah khawatir lagi ya. Nanti ketemu di rumah aja, Pi. Kalau kamu yang ngarang cerita ini, kamu yang saya bikin nyesal tuh. Siapa? Bill, tadi aku ketemu Farel dan aku nolongin dia dari kecelakaan. Terus, Fit? Dia pingsan, jadi dia nggak sadar dan nggak tahu kalau aku tolongin dia. Dan tadi di rumah sakit, aku sempet cium keningnya Farel. Aku kangen, Bim. Aku kangen. Aku kangen sama Farel. Aku nggak sanggup bisa lama-lama sama dia. Aku pengen kayak dulu lagi. Aku tahu perasaan kamu, Fit. Sebenarnya aku juga pengen bantu kamu untuk bersatu lagi sama Farel. Tapi gimana caranya? Fit, kamu harus sabar ya. Aku yakin kalau kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Nah, sayang, sekarang kita sholat ya. Sekalian ngedoain buat Tante Fitri. Emangnya Tante Fitri sekarang ada di mana sih? Mama juga nggak tahu, Din. Mama sebenarnya pengen banget nolong Tante Fitri. Soalnya berkat Tante Fitri, Mama bisa jadi seperti ini sekarang. Dan Mama bisa bersatu lagi sama anak Mama. Iya, Ma. Tante Fitri itu emang baik banget ya. Nadine juga kangen sama Tante Fitri. Ya udah yuk, kita sholat. Gara-gara si gembel itu tuh. Masa si Devon lebih percaya sama si gembel? Lo kenapa sih? Kayak yang lagi bete. Kenapa?
Ini tuh semua gara-gara si Fitri gembel itu. Gue tuh difitnah, Di. Dia bilang ke Devon seolah-olah gue tuh mau ngebunuh si Fitri. Dan yang lebih begonya lagi, si Devon tuh lebih percaya sama Fitri dibanding sama gue. Di, gue yakin gue tuh dijebak sama si Fitri. Lo tenang aja, Fir. Ntar gue bantu lo. Gue bakal ngeyakinin Pak Devon. Aduh, Di, makasih banget ya. Gue makasih banget kalau lo bisa buat Devon percaya lagi sama gue. Iya. Lo tunggu di sini ya. Gue ke atas dulu. Bener ya? Ya. Akhirnya ada juga yang mendebar pada gue. Ya Allah, berikanlah jalan kepada Farel dan Fitri agar mereka bersatu lagi seperti dulu. Bukakanlah hati Farel, ya Allah. Tunjukkanlah kebenaran itu. Ya Allah, lindungilah Nona Fitri. Dimanapun Nona Fitri berada, ya Allah. Vira nggak bego-begoin gue. Iya, Pak. Dia bilang kalau dia tuh dijebak sama Fitri. Dan dia juga bilang kalau Fitri itu tukang bohong, Pak. Dia nggak habis pikir. Kenapa Bapak lebih percaya Fitri ketimbang percaya sama dia? Dia yakin kalau dia tuh nggak bersalah, Pak. Dia jadi curiga sama Fitri, Pak. Di mana nih? Dia ada di kantin, Pak. Pak Devon. Kamu dengar ya? Saya udah nggak percaya sama omongan kamu. Sekarang mendingan kau pergi dari sini. Pergi! Kamu, gimana rasanya difitnah? Sekarang kamu bisa kan ngerasain gimana sakitnya kita dituduh sama orang-orang atas apa yang nggak pernah kita lakukan. Vira! Pak Devon sudah muak lihat kamu. Ayo, cepat! Diam! Cepat! SMS dari siapa sih, Mas? Itu dari Papi nanyain soal rencana buat besok. Coba lihat. Lihat. Atas nama cinta. Kok kamu masih sedih gitu, Fit? Kamu lagi mikirin apa? Aku jadi kasihan Al sama Vira. Jadi nggak tega. Dia kan udah nyakitin hati kamu. Ingat, Fit. Dia udah menjebak kamu. Jadi ngapain kamu kasihan sama orang sejahat dia? Kalau kita kayak gini terus, kejahatan dibalas dengan kejahatan, fitnah dibalas fitnah, dendam dibalas dendam. Kapan selesainya masalah kita? Terus mau kamu gimana? Aku juga nggak tahu aku mesti gimana. Cuman aku nggak tega ngeliat tadi Vira ditampar sama Devon. Ya Allah, maafkan hambamu ini. Aku tahu ini dosa besar. Tapi sekarang kenapa aku jadi cewek licik kayak gini? Kalau aku mau mendapatkan cintanya Farah kembali, mestinya aku nggak kayak gini, Al. Aku benci sama diri aku sendiri, aku jahat. Fit, kalau aja semua orang di dunia ini, terutama Farah dan keluarganya, percaya sama ketulusan cinta kamu, mungkin semuanya akan berbeda, Fit. Ayolah, Fit. Sekarang kamu harus melupakan semuanya. Yang kamu pikirin sekarang itu Farel kamu. Kamu juga berhak mendapatkan keluarga dan kebahagiaan kamu, Fit. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu memberi pelajaran sama orang sejahat Devon dan orang-orangnya itu, Fit.
kesepian nih. Mas kesini dong. Jangan SMS aku sayang, bahaya. Besok aja kita pacaran di lokasi syuting. Sekarang mau tidur ya. Ih. Terus kapan Mas belum nginep di kamarku? Gila ya, cari mati itu namanya. Besok aja kita puas-puasin pas dia jalan-jalan. Ih, pelin banget sih. SMS dari siapa sih, Mas? Itu dari papi nanyain soal rencana buat besok. Coba lihat. Lihat. Emang kamu nggak percaya sama aku? Emangnya aku pernah apa ngeceng-ngecengin handphone kamu? Enggak kan? Lagian aku urusannya papi sama kamu. Orang urusan kerjaan juga. Ya, aku minta maaf. Kamu nggak usah marah-marah dong, Mas. Harusnya yang kesel tuh aku. Tadi kamu bilang katanya mau nyusulin aku jalan-jalan. Kok nggak jadi sih? Ya kan kamu tahu sendiri. Meetingnya itu sampai sore, Mai. Ya udah, sekarang aja mau nggak kita ke pinggir pantai yuk cari makan seafood, kan asik. Aduh, aku capek, Mai. Dan aku juga besok harus bangun pagi buat syuting, buat ngambil gambar matahari terbit. Tapi aku boleh ikut kamu kan besok? Aku pengen nemenin kamu kalau kasih syuting, Mas. Aku bosen di kamar sendirian, ya. Syuting tuh lama loh. Nanti kamu bosen lagi di lokasi. Enggak kok, aku pengen ikut kamu. Aku janji deh nggak ngerepotin kamu. Kan tujuan aku ikut kamu ke Bali emang karena aku pengen nemenin kamu kerja, Mas. Lagian bukannya kamu lebih tenang kalau aku ikut kamu? Tenang. Yang ada gue malah bete. Gagal deh gue pacaran sama Lucy. Reset. Paul, duduk belakang. Ngenek nih. Ngenek, ganggu orang pacaran. Ayo belakang. Bandung banget sih, orang ada pintu juga. Makasih ya Mas sudah mau jemputin. Ayo, tadik, Mang. Ayo deh. Bang, kiri. Paul, kira-kira dong. Masa manggil orang tua abang-abang? Emang Papa supir angkot? Bukannya Papa emang supir angkot? Iya juga sih. Tapi kalau sama orang tua nggak boleh gitu. Ngaco kamu ah. Masa manggil abang. Kenapa sih? Stop. Teman-teman, ayo naik ke sini. Papa aku lagi bawa angkot nih. Beneran nih, Bang. Boleh naik. Asik. Paul, apa-apaan nih? Gila, pada diangkutin semuanya. Kemarin kan udah gratisan, sekarang mesti bayar ya. Astagfirullahaladzim Mas, kok gitu banget sih sama anak-anak? Kasihan kan mereka? Ya udah deh, kalau Papa nggak rela, juga jalan kaki aja sama teman-teman. Yuk teman-teman. Jangan. Aduh, jangan gitu dong nak. Ntar kalau kamu jalan kaki, telat lagi sampai sekolah. Lagian kaki kamu bisa gempor. Mas itu kan orang tua dan punya anak. Bayangin aja, kalau di pinggir jalan, Yuga lagi nunggu angkot terus nggak ada yang ngangkut gimana coba? Sementara sekolahnya jauh. Terus buat naik taksi aja, dia pasti nggak punya uang. Apa Mas nggak sedih? Iya juga sih. Gitu dong, Pa. Pa, mulai besok, Papa nganterin jemput pakai mobil angkot ini ya. Apaan? Ayolah, Pa. Kan perginya searah. Jadi nggak apa-apa kan? Anterin temen juga sama pulang naik angkot ini. Aduh, kamu gimana sih nak? Masa kamu nambahin beban Papa? Mending kalau pada bayar. Ini gratisan lagi ah. Mas itu nolong orang nggak boleh setengah-setengah. Lagian permintaan Yuga juga bagus kok. Dia itu kan mau nolong anak-anak, nolong temen-temennya. Lagian Mas, nggak rugi kan sama bensin? Kita itu searah. Yaudah deh. Yuk, naik. Asik! Asik
asik. Pegangannya kencang. Ini mobil mau terbang. Beruntung banget ya. Lelaki yang nanti jadi suami kamu. Andai semua perempuan kayak kamu semua. Bener kata Mama. Muza beda banget sama Kayla. Coba kalau Kayla dulu bisa punya sikap kayak Muza. Atas nama cinta. Aldo mana sih? Ya udah deh, kalau gitu mendingan aku berangkat sendiri aja. Daripada nungguin dia, ntar telat lagi. Halo Al, kamu di mana? Sorry banget ya, aku lagi ribet nih. Papa aku darah tingginya kambuh lagi, jadi kayaknya aku kantornya agak siang deh. Ya udah kalau gitu, kamu harus papa kamu dulu deh. Tapi pagi ini kan kita ada meeting sama klien ya, Mos. Gimana tuh, Mos? Itu semua biar aku yang urus aja deh. Makasih ya, Mos. Aku minta maaf ya, harusnya kan ini tugas kita berdua. Gak apa-apa Al. Lagian aku bisa kok nge-handle masalah ini sendirian. Makasih ya, Mos, atas pengertiannya. Good luck ya. Thank you. Yang bilang, padahal kalau misalnya ini bisnis antar jemput ini jalan, kan enak jadi duit, bukan yang gratisan ini nih. Mas itu nggak boleh hitung-hitungan dong sama anak-anak. Om, kiri Om. Pan? Makasih Om. Nah, yaudah turun. Mari Bu Jamila. Iya. Hati-hati lo. Om, kiri Om. Apalagi sih? Ya elah, bukan turun dari tadi sekalian bareng. Males Om jalan kakinya, capek. Males? Seta anak sekarang baru timbang jalan kayak begitu aja males. Apa capeknya sih? Capeknya juga gua nih bawa mobil. Udah turun. Terus Mas, jangan kasar-kasar gitu dong. Lagi nyusahin aja udah numpang. Om, kiri Om. Om. Apa lagi sih? Ya Om, seharusnya aku turun di gang yang itu Om. Mundur dong Om, please. Mundur? Nah lu jalan kaki aja ke sono. Kenapa mesti mobil gue suruh atret? Sulit banget sih. Suruh jalan. Ya ampun Pak, kalau nolong jangan setengah-setengah dong Pak. Udah Pak, ayo mundur. Ya Allah, saya cuma pengen cari kerja yang halal di supir angkot ya Allah. Baru juga mau mulai ya Allah. Kenapa udah diazab ya Allah, mana anak piyik begini ya Allah. Tobat deh gue, tobat nah. Punya dosa apa sih gue? Suka hidup gue nih hari ya. Dok, kamu kerja aja. Biar Mama yang nungguin Papa. Ntar aja, Pak. Aku nunggu Mama aja. Mama kan lagi nidurin Vinsa dulu. Nanti kalau Mama udah beres, baru aku berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Muza? Enak Muza. Gimana Om? Masih pusing? Terus tensinya masih tinggi ya? Barusan dari dokter kok, Mas. Udah dikasih obat. Ini aku bawain belimbing, katanya sih cepet buat nurunin tensi. Ini juga ada labu siam. Direbus, cepet juga loh buat bikin tensi stabil. Wah, makasih anak Mosa. Jadi repot-repot. Kamu habis meeting sama kliennya Mifood ya, Mas? Iya, tadi kebetulan meetingnya cepat, jadi aku mampir ke supermarket buat beliin ini. Ya udah kalau gitu, aku ke dapur dulu ya, biar belimbingnya bisa dimakan. Ya. Duh, makanya pilih istri kayak dia, sopan, baik, lembut. Duh, Papa pasti setuju kalau kamu nikah lagi. Tapi kamu harus pilih istri kayak dia, sopan, baik, lembut, perhatian lagi sama orang tua. Papa aja, yang nggak siapa-siapanya,
Dia perhatian banget. Shh, apa-apaan sih papa? Nanti kedengeran sama Moza lagi. Biar aja. Siapa tahu dia mau. Iya. Ya. Kok jadi diam gini sih? Emang tadi ngomongin apaan? Apaan sih, Pak? Enggak. Besok? Kenapa mesti buru-buru, Bram? Kamu sama Maya extend aja sehari. Kamu senang-senang dulu sama istri kamu, yang lain biar aja pulang. Tapi nggak apa-apa kok. Oh, gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Terserah kamu. Oke, makasih ya, Bram. Bram. Anak itu memang hebat. Disuruh extend sehari dan senang-senang sama istri di Bali, dia malah minta cepat pulang. Gak betah ninggalin kerjaan. Makasih ya, Mus. Kamu udah perhatian banget sama papa aku. Dari dulu aku selalu ngiri sama teman-temanku yang orang tuanya masih lengkap. Kamu tahu kan? Aku kehilangan kasih sayang orang tua aku sejak aku masih remaja. Dan aku pernah janji sama diriku sendiri, kalau nanti aku menikah dengan seseorang, aku akan menyayangi dan merawat mertuaku dan menganggap mereka sebagai pengganti orang tuaku yang udah nggak ada. Beruntung banget ya, lelaki yang nanti jadi suami kamu. Andai semua perempuan kayak kamu semua. Bener kata Mama, Moza beda banget sama Kayla. Coba kalau Kayla dulu bisa punya sikap kayak Moza. Al, jangan pernah tinggalin dan cuekin orang tua kamu ya. Selama mereka masih ada, kamu harus terus sayangin mereka. Supaya suatu saat mereka udah nggak ada, kamu nggak akan nyesel. Assalamualaikum, Pak Hutama. Saya Ustadz Umar. Begini Pak, saya ingin mengundang Bapak dan Ibu ke pesantren kami. Ada acara untuk para donatur, Pak. Bapak bisa datang kan? Ya. Insya Allah, Pak, saya datang. Malah mungkin ibu mertua saya juga ikut. Saya senang sekali kalau Bapak sekeluarga bisa hadir. Besok pagi saya tunggu ya Pak ya, jam 9 pagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ada apa, Pak? Mi, Abah ingin ngadain acara lagi di pesantren. Kebetulan kan pesantren kita ini udah lama nggak ada kegiatan dan vakum. Abah ingin mengadakan acara amal untuk para donatur yang biasa menyumbang untuk pesantren kita. Bagus tuh, Bah. Kapan? Rencananya insya Allah besok pagi. Dan salah satu undangan yang pasti hadir besok dan sudah biasa menyumbang untuk kita, keluarganya Pak Utama, Mi. Bener, Bah. Mereka mau datang. Beliau sangat menyambut gembira atas undangan ini. Dan nanti rencananya Abah ingin memberikan penghargaan untuk para donatur nanti. Abah, Nabila punya usul. Usul apa, Bil? Gimana kalau pada saat itu kita undang Farel juga? Itu kan momen yang bagus banget untuk mempersatukan Farel dan Fitri. Gimana, Bah? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Umar. Begini, Rel. Besok di pesantren akan ada acara. Abah harapkan Farel bisa datang ya? Iya, insya Allah Ustadz. Ayolah, Rel.
Ini kan juga untuk menjaga silaturahmi. Abah tunggu ya, jangan nggak datang. Baik Ustadz. Makasih ya undangannya Pak Ustadz. Ya, terima kasih ya, Rel. Assalamualaikum. Pak, shot yang ini belum diambil ya? Itu nanti aja terakhir aja ya. Mas, emang kita harus nunggu sampai selesai ya syutingnya? Udah jam 11, Mas. Aku ngantuk banget. Kita ke kamar duluan aja yuk. Kamu gimana sih, Mai? Aku kan lagi kerja. Aku nggak mungkin lah ninggalin kerjaan ini. Nanti kalau ada masalah gimana? Ini kan tanggung jawab aku. Ya udah. Kalau kamu sudah ngantuk atau capek, kamu duluan aja ke kamar, ya. Aku juga nggak tahu nih selesainya kapan. Mungkin pagi kali. Nggak apa-apa deh. Aku tungguin kamu aja di sini. Mau sampai pagi juga nggak apa-apa kok. Kok nggak jadi sih? Malah tidur di sini lagi. Kamu serius, Bill? Bener, Farel besok mau datang ke acara pesantren? Iya, Fit. Abah sendiri yang bilang kok. Tapi kalau besok aku ketemu Farel, aku mesti gimana ya? Tenang aja kamu. Kenapa mesti takut sih? Aku bukan takut, Bill. Aku cuman bingung aja gimana aku nentuin sikap depan dia. Aku yakin semuanya pasti bakal baik-baik aja. Dan mudah-mudahan semuanya lancar ya, Fit ya? Iya, Bill. Tapi gimana sama bule? Kamu harus tenang. Kamu gak usah mikirin apa-apa. Kita lihat besok aja. Mudah-mudahan semuanya gak ada yang emosi dan semuanya bisa diselesaikan dengan lancar. Dan mudah-mudahan juga kalau ada kesempatan, aku pengen ngomong sama Farel. Kalian berdua itu harus bersatu, Fit. Iya, Bill. Makasih banyak ya atas usaha kamu. Bu, terima kasih sudah datang. Silakan duduk, Bu. Pak. Terima kasih, Pak. Maaf, saya tinggal dulu ya, Pak. Iya, silakan. Kok mereka bisa datang sih? Boleh, Fitri mohon jangan emosi ya. Ini kan acaranya Pak Ustadz. Kita nggak berhak ngapa-ngapain. Jadi Pak Ustadz yang mengundang mereka. Ya. Iya. Kalau sudah begini, Bule nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kamu jangan terlalu berharap banyak ya, Fit. Bule ini masih sakit hati sama perlakuan mereka ke kamu. Silakan duduk, Mas. Rel, kamu kenapa sih? Pindah, Fit. Udah, Taufik. Ngapain ngeliatin dia terus? Oh, jadi tinggal di sini. Untung lo Ustadz menerima. Tapi kalau tinggal di sini harus tahu diri lo. Boleh mau mana? Sudah, kamu di sini aja. Tenang aja pokoknya. Ya, sama-sama. Pak Ustadz, saya mau ngomong. Mau ngomong apa, Bu?
nanti kan ada acara penyerahan tanda penghargaan untuk para donatur itu. Iya, Bu. Kalau pas keluarganya Farel yang terima, boleh nggak saya yang maju ke atas panggung untuk menyerahkan tanda itu? Ya sudah, kalau nggak boleh nggak apa-apa kok. Enggak, Bu. Boleh kok. Saya malah senang sekali, Bu. Cuma nggak nyangka aja Ibu mau melakukan hal itu. Terima kasih ya Pak Ustadz. Yuk, Bil. Abah, kenapa Bule tiba-tiba mau melakukan hal seperti itu ya, Bah? Ya, mungkin ini tanda-tanda rekonsiliasi antara Bule sama keluarganya Farel, Bil. Iya, mungkin dengan cara seperti itu mereka akan rukun kembali ya, Bah? Mudah-mudahan, Bil. Amin. Makasih, Bule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para tamu undangan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Sengaja saya mengundang Anda semua untuk ikut pada acara hari ini sebagai tanda penghargaan saya terhadap para dermawan dan donatur yang selalu setia dan peduli terhadap pesantren ini. Sebagai tanda terima kasih kami, saya akan panggilkan satu persatu para donatur tersebut. Yang pertama akan saya panggilkan keluarga Bapak Hutama. Rel, kamu aja yang maju ya. Kok aku sih, Pi? Udahlah, Rel. Udah kamu yang maju ya. Maaf, Mas Farel. Mungkin Mas Farel bisa mewakili dari pihak keluarga. Silakan. Kepada Bu Rini dipersilahkan untuk memberikan tanda penghargaannya. Makasih, Bule. Digaplok. Saya tahu Pak Farel dan keluarganya memang kaya raya. Mereka bisa membeli apa saja, mereka bisa menyumbang uang berapa saja, dan mereka bisa memperlakukan orang lain apa saja. Saya juga tahu Pak Farel dan keluarga Hutama adalah donatur terbesar dalam yayasan ini. Tapi ada yang perlu bapak-bapak dan ibu ketahui. Mereka ini cuma bisa nyumbang, tapi nggak punya hati. Dan Pak Farel, tokoh panutan yang kita kagumi ini, seorang suami yang tega semena-mena sama istrinya karena termakan oleh fitnah. Apa hak ibu ya memaki-maki keluarga kami, menjek-jekkan keluarga kami di depan orang banyak? Bukankah keluarga ibu juga sering memperlakukan hal yang sama kepada keponakan saya? Bu, ibu tuh jaga dong mulutnya. Ibu nggak pantas ngomong kayak gitu depan orang. Boleh nggak berhak ngomong kayak gitu. Bagaimanapun juga Farel itu masih suami aku. Dan maaf, Bule. Aku nggak suka dan aku nggak rela suami aku dipermalukan depan orang banyak kayak gini. Farel, ayo kita pulang. Pak Utama, saya mohon maaf. Jangan emosi, Pak. Sabar. Pak Ustadz, saya mohon maaf. Tapi kami harus pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kenapa sih tega banget? Sudah, Taufik. Cukup. Jangan nangis terus. Tidak ada gunanya nangisin orang seperti Farel itu. Tapi Bule. Tapi apa? Apa yang kamu tunggu, Fit? Apa yang kamu harapkan dari Farel dan keluarganya? Apa, Fit? Sudahlah, kamu jangan kebanyakan ngomong. Mendingan sekarang kamu tanda tangani surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Bahwa kamu bersedia cerai dari Farel. Enggak. Bule kok malah mengharapkan seperti itu, Bule? Bule bersedia membantu surat pengurusan kamu lebih cepat, lebih baik. Ya mungkin, aku nggak mau cerai sama Farel. Bule, tolong Bule sabar dulu, Bule. Asal Bule tahu, selama ini kita berdua berusaha keras untuk membuktikan kebenaran itu, Bule. Dan selama ini kita berusaha supaya Devon mengakui perbuatannya. Iya Bule, aku sama Alda lagi berusaha untuk membersihkan hatinya Farel, untuk menunjukkan sama Farel mana yang benar dan mana yang salah. Aku ingin membersihkan nama baik aku. Sudahlah, Fit. Jadi kamu tetap nggak mau cerai dari Farel? Enggak boleh. Kalau nanti aku udah menunjukkan semuanya bahwa aku benar sama Farel dan Farel tetap gak percaya sama aku janji aku akan menuruti semua kemauan Bule. Aku janji aku akan menandatangani semua pernyataan surat apapun yang disodorkan sama Bule ke aku. Mau itu surat cerai, aku akan tanda tangan. Kamu tuh nggak bakal menang, Fit. Devon tuh orang kaya, Farel juga. Dengan uang, mereka tuh bisa membeli apa saja. Yang benar jadi salah, yang salah juga jadi benar. Kita ini cuma orang-orang kecil yang jadi mainan-mainan mereka aja. Aku kan udah mohon sama Bule. Aku cuma minta waktu sebentar untuk membersihkan nama baik aku di depan keluarganya Farel. Di depan Farel. Aku nggak mau nama aku terus-terusan kotor kayak gini. Kalau masalah aku bersatu lagi sama Farel, itu wallahualam. Tergantung takdir sama Allah. Aku nggak bisa nentuin. Bagi Mami ya, perceraian adalah jalan terbaik buat kamu. Atau jangan-jangan kamu tuh masih cinta ya sama dia? Bule sama keponakan sama aja sifatnya. Suka mempermalukan keluarga kita di depan orang banyak. Maksudnya apa sih? Nggak tahu diri, nggak sopan. Ya mungkin aja ini disengaja. Ya kita sengaja diundang, terus dipermalukan di depan umum. Papi benar-benar nggak nyangka Bule berani melakukan ini terhadap keluarga kita. Rel, kamu tuh kok diem aja sih? Apa kamu tuh nggak marah ditampar di depan umum? Oma aja kesudi. Jadi aku mesti gimana, Oma? Apa aku harus melakukan hal yang sama ke bulenya? Setidaknya kamu tuh balas dong perkataan dia. Udah lama aku pusing, Mi. Kenapa boleh ngelakuin itu kalau bukan karena dia ngerasa benar? Tadi lu kecelakaan, lu pingsan dan apa? Fitri yang nolong dan bawa lu kesini, Rel. Fitri juga yang menolong aku waktu kecelakaan itu. Masih ada waktu, Pak, untuk meminta Fitri balik lagi ke lo. Karena di hatinya Fitri nggak ada orang lain selain lo, Rel. Menurut aku nggak mungkin Fitri ngelakuin itu. Dia pasti fitnah. Udahlah, Rel. Kamu tuh ceraiin aja sih si Fitri itu. Mami nggak sudi tau nggak? Punya menantu kayak dia, apalagi punya besan seperti bulenya itu. Mi, sabar ya, Mi. Rel, kurang sabar apa lagi Mami ini, Rel? Kamu tuh mau tunggu apa sih? Pernikahan kamu tuh udah nggak ada gunanya lagi, nggak ada. Tapi Mi... Cukup. Mami nggak mau ya, kamu tuh mikirin Fitri terus. Hidup kamu tuh udah kacau.
Pekerjaan kamu jadi terbengkalai. Dan barusan kamu tuh merasakan kan bagaimana sikapnya bule itu sama kamu. Rel, bagi Mami ya, perceraian adalah jalan terbaik buat kamu. Atau jangan-jangan kamu tuh masih cinta ya sama dia? Apa salah kalau aku masih mencintai istri aku? Mami pikir gampang, Mi. Ngelupain Fitri yang aku dapatkan dengan perjuangan yang berat, Mi. Banyak pasangan yang memaafkan pasangannya walaupun dia berselingkuh, Mi, karena cinta mati. Mami gampang, Mi, untuk menyuruh aku untuk cerai. Tapi apa Mami tahu perasaan aku? Mami juga kan. Mami cinta mati kan sama Papi. Aldo benar, Mi. Kalau kita lagi ada masalah, kita nggak bisa berpikir dengan jernih, Mi. Jadi aku harus sabar, Mi. Tapi Rel, sampai kapan sih kamu mau gini tuh? Sampai kapan? Kalau sekarang Fitri bilang, ceraikan aku. Dibilang kayak gitu, Mi. Aku akan mengabulkannya, Mi. Tapi sekarang enggak, Mi. Dia nggak mau diceraiin, Mi. Aku nggak bisa, Mi. Jadi jangan desak aku, Mi. Dan Mi, tolong bilang sama Oma, tolong jaga perasaan aku dengan jangan pernah menjelek-jelekan Fitri. Atau aku nggak akan pernah anggap Oma sebagai nenekku lagi, Mi. Mas, kamu dari mana sih? Tadi aku mendadak dapat telepon dari kru, katanya ada gambar yang kurang oke. Sebuah kapal sama aja seperti sebuah rumah tangga. Kita harus membangunnya dengan kuat. Kita harus punya kerjasama yang kuat juga. Tuh kan, Mus. Bener yang aku bilang kemarin. Dia naksir sama kamu. Pakai dikasih bingkisan segala.